Kita nyalakan sistemnya. Nah, ini sistem sudah menyala. Sini saya mau mendemokan untuk project tempat sampah. Nah, di sini untuk project tempat sampah ini, di sini ada sensor yang digunakan, yaitu sensor ultrasonik. Kemudian untuk buka tutup bagian bak sampahnya menggunakan servo. Kemudian di sini ada baterai sama speaker. Jadi speaker ini ada di luar. Ini nanti keluar dari sini speaker. Kemudian ini ke baterai. Baterai ini ada akinya. Nanti aki terpasang di sini. Nanti aki kita lepas terlebih dahulu karena untuk aki baru ada buat isolasi penutup di kutubnya. Di sini saya akan jelaskan parameternya. Di sini untuk charging, yaitu nanti ketika kita mau charging maka kita tempelkan terlebih dahulu atau masukkan kabel power charge-nya ini atau kabel untuk chargingnya itu ke 220 volt PLN seperti ini. Ini masuk ke sini. Nah, setelah masuk nanti ini ditekan. Jadi posisi ini ke 0 semua atau off semua terlebih dahulu. Kemudian masukkan steker ini ke power 220 volt. Kemudian nyalakan chargingnya. Ini kondisi posisi ke 0 atau kondisi off. Yang ini kondisi on, kita tekan. Nanti dia akan otomatis charging di sini. Nah, di sini untuk indikator baterai voltage-nya. Jadi nanti apabila penggunaannya di baterai itu sampai di bawah 12 volt itu sebenarnya udah warning. Jadi harus segera mungkin dilepas agar akinya tidak cepat soak karena pemakaian yang ini berlebihan. Jadi untuk batas ambang penggunaan baterainya itu sebisa mungkin apabila di bawah 12 volt atau 11 volt, 9 ke bawah itu bisa dilepas untuk akinya agar menghindari untuk aki soak. Karena kapasitasnya itu untuk yang direkomendasikan dari kita yaitu batas bawahnya yaitu sampai 12 volt. Jadi apabila di bawah 12 volt segera mungkin untuk melepas akinya. Karena bisa menyebabkan akinya itu menjadi soak atau rusak. Nah, ini udah ada label juga, ini untuk baterai dan speaker. Ini untuk sensor, ini untuk servo. Sensor ini yang kita pakai itu sensor ultrasonik. Ini untuk servo. Nah, servo di sini udah kita kasih tanda juga. Ini kita kasih tanda pakai spidol permanen agar tidak hilang, karena terkadang kalau kita kasih label tuh terkelupas. Jadi arahnya ke sana. Ini posisi 0, nanti 180 derajatnya ke sana. Nah, ini kemarin kita rubah juga nih, yaitu pakai metal. Jadi kita pesankan dulu yang metal, karena untuk bawaan defaultnya itu pakainya yang ini apa namanya, plastik. Nah, bawaan defaultnya itu pakai plastik seperti ini. Jadi kita belikan ini untuk yang metal. Kemarin kita PO kan terlebih dahulu. Dan ini untuk sensor ultrasoniknya. Nah, ini ada buat pembuang ini udara. Jadi apabila nanti penaruhan di outdoor, nanti udara ini bisa terbuang, yaitu udara panas di dalam. Jadi untuk sirkulasinya tetap terjaga di dalam. Menggunakan kipas mini nih, fan DC yang mini ukuran 4 cm. Nah, untuk prosesnya pertama kita pasang terlebih dahulu untuk kabel baterainya ini. Jangan sampai terbalik, kalau terbalik bisa menyebabkan kerusakan. Kita pasang terlebih dahulu. Ini untuk kabel minusnya. Ini untuk kabel positifnya. Kita pasang di sini, secara otomatis di sini akan tampil. Tegangan di sini 13,1. Fan-nya ini otomatis menyala. Nah, fan ini dia membuang udara di sini. Dia membuang udara untuk fan-nya. Kemudian kita bisa nyalakan untuk sistemnya. Ini kalau kita nyalakan seperti ini, dia akan nyala untuk indikator charge-nya. Makanya itu kita matikan di sini. Nah, untuk selanjutnya kita nyalakan sistemnya. Nah, ini sistem sudah menyala. Nah, di sini untuk pengoperasiannya apabila sensor ini kita
diletakkan di bawah 15 cm, maka ini untuk sistemnya dia akan langsung mendeteksi. Dan sebelumnya dia tidak langsung memproses, seperti contoh seperti ini. Nah, dia tidak langsung memproses, misal agak lambat. Nah, dia tidak langsung memproses. Jadi misal kita kurang lebih 3 detik di sini, nah dia bergerak. Kemudian kalau kita lepas seperti ini belum memproses dia. Jadi benar-benar pergi objeknya pergi menjauh terlebih dahulu, baru dia akan lanjutkan proses selanjutnya. Nah, ini untuk yang ini timingnya seperti yang kita infokan tadi untuk via chat, yaitu 4-5 detik untuk proses pengecekan yang objek pergi. Kita objek pergi. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Dia menutup. Kita coba lagi untuk pemrosesan ketika pengecekan objek ada di tempat itu sekitar 3 detik. Jadi apabila objek itu memang mau membuang sampah, maka dia akan bertahan di situ setidaknya dia bertahan di situ di atas 3 detik. Kalau dia objek lewat seperti ini contoh, nah dia tidak diproses kalau dia objek lewat. Nah, kalau dia berhenti di sini, dia akan memprosesnya. Dia terbuka, tempat sampah terbuka, dan kita lepas. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Dia menutup terus. Untuk konsepnya seperti itu di sistemnya. Nah, selanjutnya ini saya akan demokan di bagian ini. Sebelum melanjutkan ini, nanti di servo itu bisa ya, mau misal ini ditaruh di sini bisa juga bisa. Ini tinggal dilepas saja. Ada satu skrup ini sama satunya yang ada di sini. Jadi lepas 2 skrup. Pertama skrup ini, kedua skrup ini. Maaf, ini terdeteksi untuk sensornya. Kita lepaskan. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ada di sini sensornya. Maksudnya skrupnya 1, 2. Jadi bisa dilepas 2 skrup itu. Kalau mau merubah ini posisi letaknya misal di sini, untuk arahnya tetap dia ke sana. Untuk buka dan nutup ke kiri. Untuk buka ke kiri, untuk nutup ke kanan. Nah, di sini misal baterai ini kondisi ya habis, misal di bawah misal di 12,1 istilahnya, atau di bawah 13 volt. Jadi kan kita matikan alatnya. Ini alat sudah mati, kondisi alat mati. Dan kita mau charging alatnya ini. Kita tinggal masukkan ke sini. Kita masukkan, dia menyala. Nah, di sini dia kondisi belum mencharge karena dia nyala penuh. Kita tekan di sini. Nah, dia kondisi mencharging. Charging itu dia akan naik turun seperti ini. Dia kondisi akan mencharging. Nah, di sistem ini, fan ini juga kita udah sesuaikan. Jadi selama charging itu pasti power supply atau charge-nya untuk kakinya di sini tuh dia sangat panas. Nah, di sini tetap kita nyalakan untuk fan-nya. Jadi konsepnya fan-nya tetap kita nyalakan untuk membuang udara panas yang ada di dalam. Jadi untuk komponen dan lain-lain aman dari ini overhead. Nah, nanti kalau dia chargingnya udah selesai, dia akan off. Jadi untuk overall sistemnya seperti itu.